Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel aku, Lucky Tarot MS. Hari ini aku mau bacakan untuk situasinya maskulin ya. Insya Allah ini bisa resonate dan membantu kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share, and no skip iklan channel aku, oke? Jangan percaya tarotnya 100%, tidak boleh, karena tarot bukan Tuhan. Jadi bijak dalam menonton tarot aku. Gunakan dengan baik energi tarot yang aku tebar. Bismillahirrahmanirrahim. Situasi maskulin. Seven of Cups, the Temperance, the World, the Death, Six of Swords, Nine of Cups, Strange Friends, angka 8, Twin Flames, oke. Kamu bisa berdealing dengan fire and water sign. Ya, ada earth sign juga, air sign juga ada. So di sini maskulin lagi berpikir ya, bingung nih, mengendingkan petualangannya atau enggak ya, dan berharap bisa koneksi lagi sama kamu. Itu doanya. Dan dia juga dihantui tentang kematian sih sebenarnya ya, kayak udah nggak ada kedamaian lagi dalam hidupnya, ngerasa semuanya hampa. Apa yang dia targetkan banyak banget perubahan ya, terutama untuk meraih impiannya dia. Aku ngelihatnya maskulin di sini ya berharap bisa sukses lagi, bisa kembali lagi sama kamu. Ya, ini harapannya dia. Tapi sebenarnya dia udah mati rasa ya, udah nggak semangat sih. Tapi dia coba untuk bisa kuat lagi. Karena dia depression ya, merasa bersalah juga dengan koneksi ini. Dan ya dia merasa dihantui tentang kesalahannya dia,
ya, terutama dalam hal koneksi twin flames. Dan di sini maskulin juga ada rasa takut, ya, bahkan bermimpi buruk tentang koneksinya dengan kamu, ya. Kalau kamu sudah sukses secara finansial, secara spiritual, ya. Dan maskulin di sini tersiksa dengan tanggung jawabnya dia, terutama yang sudah bercerai, karena feminim sudah tahu permainannya si maskulin, ya, sudah paham, bahkan memberikan kejujuran tentang permainannya maskulin, entah itu secara fisik atau non fisik, ya. Dan ini membuat maskulin tertekan, tersiksa, karena feminim coba untuk mengendingkan, bahkan bisa melawan, ya, energi negatif yang coba untuk menyerang feminim. Di sini maskulin situasinya tidak tenang sih sebenarnya, nggak tenang. Kedamaiannya ini dihantui, ya, tentang kematian. Dan ya maskulin coba untuk mengikuti processing healing juga. Mau nggak mau, ya, dia harus melepaskan apa yang dia miliki selama ini. Karena selama dengan kamu kan dia tidak pernah cukup, ya, selalu kurang dan kurang. Jadi dia sedang bermeditasi, bahkan mencoba berkomunikasi dengan kamu secara alam bawah sadar. Ini bisa dengan telepati, ya. Wah. Feminim, kamu akan diberikan banyak pilihan, ya. Entah itu pekerjaan ataupun pasangan. Ini kamu lagi banyak disenengin orang. Dan ini membuat kamu, ya, harus berpikir secara jernih, ya, secara bijak. Mana yang kamu mau pilih, terutama yang udah bercerai. Jangan salah pilih, ya. Tuh. Feminim, kamu juga lagi ada awakening spiritual. Ada perubahan, ya, dalam hidup kamu. Aku ngelihatnya. Maskulin akan coba untuk komunikasi sama kamu. Karena dia juga secara diam-diam berdoa bisa kembali lagi sama kamu. Sedangkan kamu di sini sedang belajar membuka lembaran baru. Ya, mencoba dari nol lagi. Dengan maskulin juga ada, ya. Tapi tetap hati-hati, ya. Jangan percaya 100%, jangan baper juga. Eight of Wands, the Temperance, Page of Pentacles, the Queen of Wands,
the Page of Cups and the Three of Cups. The Lovers in the reverse. Oke. Tadi aku udah bilang apa, hati-hati, jangan terlalu percaya dengan maskulin ketika dia kembali sama kamu. Karena energinya ini ingin mengendingkan spiritualnya kamu. Soalnya dia ngelihat kamu udah damai dengan energi kamu saat ini ya, terutama kehidupan baru kamu ini. Dan dia iri sih sebenarnya ya, makanya dia stalking kamu terus, dan dia membayangkan tentang kamu ya, ngebayangin. Situasinya maskulin mendengar kabar kalau feminim sudah damai, sudah mendapatkan soulmate juga, dan dia mendengar kamu banyak disukai orang, dan ini membuat maskulin ya kembali dengan kamu juga hanya ingin merusak ataupun mengendingkan perjalanan spiritualnya kamu, energi ya. Jadi dia hanya mengganggu nih, aku ngeliatnya ya. Karena dia ya cita-citanya ya tetap aja tentang berselingkuh ya, bersenang-senang. Jadi koneksinya ini hanya selewat aja, mengganggu konsennya kamu dalam spiritual. Karena dia melihat kamu sudah progressingnya bagus ya, terutama ketemu orang baru ini juga. Tapi hati-hati juga ya dengan orang baru ini, jangan terlalu percaya, jangan terlalu baper juga ya. Jadi harus belajar bijak, dan jangan terlalu membanding-bandingkan orang baru dengan orang lama, karena kehidupan bisa berubah ya. Dipelajari aja, tapi jangan terlalu dibandingkan. Misalnya kamu udah nikah nih dengan orang baru ya, misalnya yang udah cerai, misalnya feminim udah nikah dengan DM baru, terus ketika ada masalah kamu bandingin, kamu mah nggak kayak DM lama aku, gini. Jangan ya, usahakan jangan membandingkan, karena itu akan membuat kisah lama kembali terulang, bahkan lebih parah nantinya ya. Usahakan jangan diungkit, jangan dibandingkan ya, karena itu menarik energi alam. Di sini ya maskulin masa depannya akan ending ya. Perjalanan dia dengan orang barunya ini akan mengalami banyak perubahan, terutama kehampaan, ending, bahkan juga maskulin ya tidak ada hasrat seksualitas lagi nantinya. Karena maskulin ini membayangkan feminim ya, yang memiliki dunianya dia. Dan dia melihat feminim itu adalah dunia spiritualnya dia yang penuh dengan seksualitas ya, dalam hayalannya dia. Dan dia merasa terikat ya secara fisik ataupun energi ya, jadi kayak lem sama perangko lah gitu ya. Dia merasa kuat banget koneksinya sama kamu ya, feminim. Maskulin tuh akan terulang kisah yang sama ya, akan terulang kisah yang sama. Perjalanan hidupnya si maskulin, jadi apapun yang dia kerjakan diawali dengan kebohongan, diawali dengan drama, terutama dengan ilmu hitam, pelet, guna-guna
dunia kegelapan, ini akan berakhir luka hati. Ya, berakhir dengan drama, saling menyakiti. Dan aku ngelihatnya ya, maskulin di sini harus banyak belajar, bersabar. Ya, kalau dia mau kembali lagi dengan feminim, belajar banyak sabar, belajar bertanggung jawab, ya, terutama tentang kestabilan hidup dari kehidupannya maskulin ya, feminim dan anak-anaknya gitu ya. Ini harus dia pikirkan. Oke. Feminim di sini coba untuk memperbaiki target hidupnya ya, dengan cara coba untuk mengukir kembali kebahagiaan dirinya dia sendiri ya. Feminim memperbaiki dunia spiritualnya, memperbaiki dunia pekerjaannya ya, dan coba untuk mengambil resiko agar bisa bebas dari maskulin. Karena sebagian ada yang kembali dengan maskulin, tapi maskulin malah mengejar perselingkuhan atau kesenangan sesaat ya. Pada akhirnya dia kembali ke masa lalu lagi, yaitu penuh dengan luka dan triparti. Ingin kembali ke kamu, tapi kamunya juga ya sudah berdamai, mencoba memperbaiki spiritualnya kamu. Ya, karena kamu ingin sukses juga meraih impiannya kamu. Di sini maskulin coba untuk kembali ke kamu ya. Kenapa? Ya karena melihat kamu sudah bisa optimis, tegar, damai, dan bisa konsisten, komitmen ya, mengikuti impian kamu secara spiritual. Ini membuat dia ingin mengejar kamu, karena yang dia kejar saat ini ya, perjalanannya itu sebenarnya menuju ke masa lalu, yaitu tentang triparti lagi ya. Dan maskulin harusnya bisa belajar lebih dewasa ya dalam menjalani kehidupannya. Dan aku ngeliatnya memang di sini feminim juga bermimpi ya, kalau maskulin coba untuk memperbaiki lagi hubungan ini, dan feminim ya oke-oke aja sebenarnya, tapi perasaan hasratnya sudah hampa ya, sudah mati rasa. Dan feminim juga ngerasain, bahkan bermimpi maskulin coba untuk berkomunikasi ya, coba untuk memberitahukan kalau tripartinya tidak membahagiakan dia, bahkan memberikan luka ya kepada DM. Jadi karmiknya itu memberikan luka untuk DM. Dan di sini maskulin mendengar kabar juga ya. Bahkan dia juga stalking kamu pakai akun palsu. Bermimpi ya, kalau kehidupan yang dia ukir bersama orang baru ini ya diawali dengan nafsu birahi, pada akhirnya akan ending kecewa ataupun hampa. Dan di situ maskulin mencari jalan pintas ya, yaitu kembali ke kamu. Harapannya ya bisa menyembuhkan hati dia yang luka itu dengan kamu. Tapi ternyata tidak ya. Koneksi ini sudah banyak luka.
sudah tidak harmonis. Acceptance is the key to inner peace. At times, we must accept things as they are. There is no point trying to change that which is beyond of control. Beware of what you are projecting, for the qualities you admire in one another are qualities you both possess equally, so the qualities you don't like are also your own reflection. Deep in your heart, you already know the answer. Do what feels right. Forgiveness. Stop focusing your energy on the past event, for life is too precious to waste it. You created your reality by what you think, dream, and imagine. New beginning, ya kan? Dia mau memulai kehidupan baru sama kamu nantinya. Karena dia sudah bermimpi buruk ya tentang masa depannya bersama orang barunya ini, ternyata akan ending nantinya. Tapi di sini kamu sudah hampa, ya, kamu sudah menerima perubahan kehidupan, terutama yang ending, yang cerai, ya. Dan maskulin di sini harus menerima apapun keputusan atau situasi yang dihadapi, bukan hanya si feminim ya, tapi dia dengan karmik, dia harus menerima. Dan maskulin harus tidak mencoba merubah sesuatunya dulu di luar kontrol. Jadi kayak ya dia kan sudah selesai nih sama kamu ya, si maskulin, terus tiba-tiba dia nggak nerima kalau kamu lebih bahagia, kalau kamu mendapatkan orang baru, kalau kamu sukses dalam karir, dalam keuangan. Terus dia coba untuk mengontrol kembali, yaitu mencari jalan untuk bisa ya merusak ataupun mengendingkan perjalanan spiritualnya kamu. Salah satunya dengan cara ya bermeditasi atau meminta bantuan kepada orang lain ya secara spiritualnya. Dia harusnya berhati-hati dari apa yang dia lakukan sih. Karena ya apa yang dia lakukan itu adalah kualitas hidupnya dia. Kalau dia lakukan keburukan terus-menerus, otomatis ya itu adalah kualitas kehidupannya dia ke depannya, nanti hasilnya akan mendapatkan keburukan. Begitupun sebaliknya. Jadi harusnya dia tuh sangat berhati-hati, apapun yang dia ingin jalankan itu difikirkan tentang efeknya ya, dan dia harus memiliki niatan yang baik kalau aku lihat di sini ya, terhadap orang-orang yang dia targetkan, karena semuanya itu akan balik lagi ke dia. Jadi kayak misalnya gini, kita berbuat jahat nih, kejahatan itu akan balik lagi ke kita ya. Mantulnya bisa bukan dari dia, tapi dari orang lain. Jadi hati-hati dalam melakukan, mengucapkan ya, sesuatunya itu pasti ada pantulannya. Dia sebenarnya udah tahu apa yang dia lakukan itu nggak baik ya, dia tahu jawabannya, tapi kan dia jalankan terus ya. Dan forgiveness, dia masih fokus ya tentang masa lalu, masih fokus nih, terutama dalam hal tripartinya dia. Kenapa? Ya karena apa yang dia kejar selama ini ya, bukannya lari dari masa lalu tentang kamu, tapi malah mengembalikan dia ke masa lalu, yaitu ke kamu. Tapi di saat itu kamunya sudah tegar, kamunya sudah kuat, kamunya sudah nyaman, bahagia dengan perjalanan spiritualnya kamu sendiri. Ya. Yang bisa dilakukan adalah memaafkan sikapnya dia sendiri, memaafkan tentang tripartinya, ya, perselingkuhannya dia. Dan di sini dia harusnya
berpikir sebelum bertindak. New beginning, transformation. Dia kan orangnya nggak suka dikritik ya, nggak suka dikasih nasihat, nggak suka dibilangin lah ibaratnya. Di sini dia harus menjalani suatu perubahan hidup ya, yang mana ya semuanya penuh dengan resiko, dan ya dia harus bisa mengambil resikonya untuk meraih kehidupan dia yang baru. Ya, kehidupan yang baru ini juga nggak langsung berubah jebret, langsung bahagia, terus langsung sukses seumur hidup, enggak. Semuanya ada bagiannya, ada waktunya. Ya, aku ngelihatnya. Jadi dia harus hati-hati ya dalam melangkah, dalam bertindak, dalam berucap. Ya. Dia sebenarnya udah tahu jawabannya bagaimana, dan dia sebenarnya ngerasain juga kehidupannya nggak menyenangkan. Ya, dia dengan orang baru ini. Tapi terpaksa dia lakukan. Salah satunya ya ada perjanjian ya di bawah alam sadarnya dia, bahkan tentang pekerjaan. Ya, perjanjian ya atas keuangan ataupun perjanjian tentang image ya yang dijaga. Patience. Instant chemistry, like each other, equally have fun. Healing heart. Healing heart from heartbreak, freedom from toxic relationship or addictions. Coffee cup. Meeting and conversing, suffering the moment, feeling uplifted. Friendship. Sabotage, rebuilding, integration, repetitive persistence, working out. Oke. Maskulin. Kamu harus menerima kenyataan ya. Kamu orangnya nggak nerima tentang kesulitan, nerimanya tentang kesenangan saja. Yang bagi kamu itu bisa menyenangkan, bisa membetulkan hari-hari sialmu, hari-hari burukmu. Ya. Padahal kamu tahu gitu loh. Ya. Hasil penyembuhan kamu dengan cara dating dengan siapapun ya, hanya untuk kesenangan, bukan untuk tujuan masa depan, tapi kesenangan sesaat. Ya ujungnya akan ada banyak pertemuan tapi mengecewakan. Ya. Sabotage, karena kamu selalu menghancurkan sesuatunya yang tidak sejalan dengan kamu, ya dengan pikirannya kamu sendiri. Tidak melihat efeknya dengan orang lain, ya. Jadi ya semaunya kamu aja. Ini yang aku lihat. Dan kamu hanya menerima tentang kesenangan, terutama tentang seksualitas ya, hasrat. Bagi kamu kalau chemistry itu ya harus banyak kesamaan secara fisik atau hobi gitu ya. Dan kamu harus hati-hati nih. Ya, apa yang kamu targetkan untuk menjalani proses kesembuhan hati kamu, terutama dalam hal relationship ya, yang ketergantungan, entah itu seksual atau materialitas gitu ya. Di sini kamu harus lihat dulu nih jawabannya. Ibaratnya kalau kita melakukan sesuatunya itu jawabannya adalah efeknya. Kalau bagi aku jawabannya itu adalah efeknya. Baik apa buruk. Ya. Dan kalaupun kamu ketemu dengan seseorang ya, bisa membantu penyembuhan kamu, ya kamu harus memaafkan semuanya, bukan hanya pasangan kamu, termasuk dirimu. Ya, tuh kesenangan doang. Maskulin hanya ingin bersenang-senang,
ya, hura-hura. Ya, aku lihat. Janjinya juga banyak banget ya. Beda-beda janjinya. Ya, dia pinter sih untuk menyenangkan orang lain gitu. Dan selalu nyodorin diri karena dia merasa ya ganteng, merasa cantik, seksi, bersih, putih gitu ya. Padahal hatinya tuh dongkol banget loh. Kehidupannya itu tidak sesuai harapannya dia. Setiap malam tuh sebagian dari maskulin ini ada yang ngobat ya. Untuk ngilangin rasa kekesalan, ngilangin rasa rindu juga tentang kamu. Ya. Ada yang ngobat. Apalagi dia mendengar kamu, ya. Mendengar kamu, ya kamu sudah move on. Ya. Kamu sudah bisa melupakan dia. Oke. So aku harap ini bisa resonate dan membantu kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comments, and share. And no skip iklan channel aku. Lucky Tarot MS and take care of you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetaplah jadi orang baik dan jangan pernah putus asa untuk menjalankan kebaikan. Oke? Dadah.